Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan kedua. Nah, di sini kita akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan kita di minggu kemarin, yaitu bagaimana nantinya kita menyelesaikan pemrograman linear. Pertama-tama, pada pemrograman linear itu terdapat 4 asumsi yang perlu dipenuhi, atau ada keadaan-keadaan yang diasumsikan itu harus sesuai dengan 4 asumsi ini. Yang pertama adalah proportionality. Jadi, the contribution of each activity to the value of the objective function z is proportional to the level of the activity xj, and the contribution of each activity to the left-hand side of each functional constraint is proportional to the level of the activity xj. Jadi, untuk setiap aktivitas itu akan berkontribusi terhadap nilai Z sebesar nilai parameter yang berada di sebelah kirinya, baik itu untuk objective function maupun pada constraint atau batasan. Contoh seperti ini. Misalnya ada objective function atau fungsi tujuan linear programming adalah Z sama dengan C1 kali X1 tambah C2 kali X2 tambah titik-titik tambah Cn kali Xn. Nah, C1, C2, sampai Cn itu kan merupakan nilai parameter. Misalnya 2 kali X1 tambah 3 kali X2. Nah, setiap penambahan aktivitas pada nilai X1 di sini, pada nilai X1, misalnya X1-nya itu 1 misalnya gitu, itu kan dikalikan dengan nilai C1. Maka setiap penambahan satu aktivitas 1 akan meningkatkan kontribusi nilai Z sebesar nilai C1. Gitu. Jadi kalau misalnya aktivitas satunya itu bertambah menjadi 2, berarti kan 2 dikali dengan kontribusi C1 ini, 2 dikali C1 akan meningkatkan nilai Z sebesar 2 kali aktivitas dikalikan dengan nilai C1 ini. Jadi, itu merupakan sebuah pernyataan bahwa peningkatan nilai aktivitas X1 akan berkontribusi sebesar C1 terhadap nilai Z atau objective function. Begitupun pada constraint-nya. Constraint-nya, misalnya di sini kita punya sumber daya yang dimiliki sebesar B1. Pada saat kita akan memproduksi produk X1, itu memerlukan sumber daya sebesar A11. Oleh karena itu, pada saat peningkatan nilai aktivitas X1, atau kita memproduksi produk X1, maka akan mengakibatkan peningkatan penggunaan sumber daya yang kita miliki sebesar A11 ini. Begitupun untuk produk 2. Pada saat kita akan memproduksi produk 2 sebesar 1 jumlahnya, maka akan meningkatkan penggunaan sumber daya yang kita miliki sebesar 1 dikali A12. Nih. Oke. Nah, ini adalah contoh proporsional. Proporsional di sini pada saat peningkatan nilai X1, misalnya X1-nya itu 0, maka nilai, misalnya di sini fungsi tujuan ya, X1-nya itu 0, maka hasil dari nilai Z-nya itu 0. Kalau misal X1-nya 1, berarti misalnya nilai C1-nya itu 3, berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Kalau X1-nya 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 9. Tapi ada di kehidupan nyata itu case-case-nya seperti ini. Seperti case 1, case 2, dan case 3. Yang mana dia tidak linear, tidak kelipatan pasti. Jadi misalnya pada saat kita memproduksi produk 0, maka case 1 itu hasilnya juga 0. Pada saat kita memproduksi produk 1 sebesar 1, itu hasilnya ternyata nilai Z-nya adalah 2. Tapi pada saat kita memproduksi produknya 2, nilai Z-nya ternyata 5, tidak proporsional. Pada saat penambahan satu produk, peningkatannya 2. Pada saat penambahan satu produk lagi, 2 ke 5 itu kan nambahnya 3. Ini ke sini nambahnya 2, 2 ke 5 nambahnya 3.
5 ke 8 nambahnya 3, 8 ke 11 nambahnya 3. Jadi itu tidak proporsional. Nah, kita asumsikan bahwa penyelesaian permasalahan yang kita modelkan dalam pemrograman linear ini diasumsikan semua proporsional. Jadi, case 1, case 2, case 3 ini dianggap tidak ada. Seperti itu. Oke, dilanjutkan dengan asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua itu adalah additivity. Every function in a linear programming model, whether the objective function or the function on the left-hand side of a functional constraint is the sum of the individual contribution of the respective activities. Jadi, setiap jumlah nilai Z pada objective function merupakan penambahan dari aktivitas 1 plus aktivitas 2. Jadi, misalnya aktivitas 1 jumlahnya 1, berarti kan 1 dikali 3, aktivitas 2 jumlahnya 1, 1 dikali 5. Nah, ini penjumlahan dari aktivitas 1 ditambah aktivitas 2, itu maka totalnya adalah nilai Z. Begitupun dengan objective function-nya. Ini kan objective function-nya seperti ini, bisa dilihat. Nanti kita bisa lihat langsung di contoh soal. Nah, di kehidupan nyata, terkadang ada yang kasusnya seperti ini. Jadi pada saat X1 dan X2-nya, X1-nya 1, X2-nya 0, hasilnya kan harusnya 3. X1-nya 0, X2-nya 1 harusnya 5. X1-nya 1, X2-nya 1 harusnya kan 8. Kan fungsi tujuannya kan 3X1 plus 5X2. Berarti kan 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 5 dikali 1 sama dengan 5, jadi total 8. Tapi di aktualnya terkadang ada case-case yang outlier, yang mana dia itu fungsi tujuannya malah 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 8, tapi hasilnya ternyata 9, atau hasilnya ternyata 7 gitu. Nah, kita asumsikan bahwa pada linear programming di sini semua adalah additivity, atau benar-benar eksak hasil penjumlahan dari dua variabel yang linear. Nah, asumsi yang ketiga adalah divisibility. Terkadang hasil dari X1 dan X2 yang kita cari itu bernilai desimal, maka kita dapat bulatkan ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan keputusan dari para manajerial gitu. Jadi ini diperbolehkan. Kemudian certainty. Certainty itu adalah the value assigned to each parameter of linear programming is assumed to be known constant. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan bahwa ada parameter-parameter yang seperti tadi, misalnya ini nilai 3, nilai 5, itu kan semua parameter, nilai 3, 2, 18. Pokoknya angka-angka yang sudah kita ketahui itu merupakan sebuah parameter. Misalnya di sini produk 1 akan menghasilkan, setiap penambahan produk 1 akan menghasilkan laba sebesar $3 di sini. Nah, diasumsikan bahwa si $3 ini tidak akan berubah, mau produknya itu mengalami pengaruh isu lingkungan, misalnya terjadi tiba-tiba peningkatan profit, tapi di linear programming itu diasumsikan semua isu, semua keadaan yang dapat merubah nilai ini itu tidak ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Untuk lebih paham. Nah, yang lebih mudah yang ini contoh soal nomor 2. Kita lihat di sini. Kita belajar ya, latihan sama-sama. Perusahaan barang tembikar memproduksi 2 jenis produk setiap hari, yaitu cangkir dan mangkok. Nah, berarti kan ada 2 kegiatan dalam dalam soal ini. Yang pertama memproduksi cangkir dan memproduksi mangkok. Berarti di sini kita punya X1 sama dengan cangkir dan X2 sama dengan mangkok. Nah,
Perusahaan mempunyai dua sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tanah liat dan tenaga kerja. Dengan keterbatasan sumber daya tersebut, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang dapat diproduksi tiap hari yang akan memaksimumkan laba. Nah, data kebutuhan sumber daya tiap produk terdapat dalam tabel berikut. Jadi kan kita punya sumber daya itu ada dua, tenaga kerja dan tanah liat. Nah, mangkok dia membutuhkan 1 jam per unitnya untuk menghasilkan 1 unit produknya. Kemudian cangkir membutuhkan 2 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 1 unit produknya. Tanah liat membutuhkan 4 pon per unit produknya, sedangkan cangkir 3 pon per unit produknya. Nah, labanya adalah seperti ini. Mangkok berkontribusi menghasilkan laba sebesar $4 per unitnya, cangkir $5 per unitnya. Nah, total yang kita miliki nih, tenaga kerja yang kita miliki totalnya adalah 40 jam tenaga kerja dan 120 pon tanah liat. Kita lihat dulu di sini, mulai dari objective function-nya itu adalah, tadi kan memaksimumkan laba. Maksimumkan nilai labanya adalah Z sama dengan laba didapat dari mana? Didapat dari sini. Berarti kan setiap memproduksi memproduksi produk satu itu akan menghasilkan laba sebesar $4 ditambah 5 kali X2. Ini fungsi tujuannya. Jadi fungsi tujuannya adalah menentukan berapa jumlah cangkir dan berapa jumlah mangkok yang harus kita produksi sehingga menghasilkan laba sebesar-besarnya. Tapi kita punya keterbatasan. Keterbatasannya itu adalah yang pertama, kalau bingung cara nulisnya, kita langsung tulis keterbatasannya dulu aja. Kita kan punya keterbatasan tenaga kerja nih, berarti kan kita punya keterbatasan 40 jam tenaga kerja dan juga 120 pon tanah liat. Nah, kita mau makainya seperti apa? Berarti kan kita menggunakan tenaga kerja, itu berarti kan untuk memproduksi produk satu, kita membutuhkan 1 tanah liat untuk memproduksi produk satu ditambah 1 jam tenaga kerja ditambah 2 jam setiap memproduksi produk 2, itu totalnya harus kurang dari atau sama dengan 40 jam. Jadi kan nih, kita memproduksi produk satu membutuhkan waktu 1 jam, memproduksi produk 2 membutuhkan 2 jam. Nah, berapapun total yang diproduksi untuk produk satu ataupun produk 2, itu totalnya harus kurang dari sama dengan 40 jam tenaga kerja, karena kita hanya memiliki 40 jam tenaga kerja tersebut. Kemudian yang 120 pon, berarti kan yang ini, 4 kali X1 ditambah ini 3 kali X2 harus kurang dari sama dengan 120 pon tanah liat. Jadi pada saat kita memproduksi produk satu membutuhkan 4 pon tanah liat, memproduksi produk 2 membutuhkan 3 pon tanah liat. Nah, berapapun jumlah produk yang dihasilkan itu harus kurang dari 120 pon tanah liat yang digunakan. Seperti itu. Ini contoh cara membuat model pemrograman linearnya. Tapi kita harus tambahkan juga X1, X2, nilainya itu harus lebih besar sama dengan 0, karena biar hasilnya itu nanti nilai X1 dan X2 yang mau kita tentukan itu tidak bernilai minus. Seperti itu. Ini contohnya. Kita lanjut ke penyelesaian permasalahan ya, solving linear programming. Nah, prosedurnya itu bisa menggunakan grafik. Kan kita akan menentukan nilai X1 dan X2-nya itu caranya seperti apa. Pertama, prosedurnya, kita harus mengikuti prosedurnya. Variabel keputusannya itu tidak lebih dari 2. Jadi kan hanya X1 dan X2 saja. Tidak boleh misalnya yang kita cari X1, X2, X3, X4 tidak boleh. Hanya 2 variabel yang boleh.
Nah, kemudian mengidentifikasi nilai X1 dan X2 sesuai batasan-batasan yang ada. Kita langsung contoh soal aja ya, misalnya ini. Nah, di sini kita misalnya punya model pemrograman linear seperti ini. Nah, kita akan buat grafiknya. Kalian bikin grafik dulu nih. Ini kosong, masih kosong. Bikin grafik seperti ini. Nah, definisikan daerah layak atau visible region. Jadi yang pertama kita lihat adalah constraint-nya. Kita bikin constraint atau batasan-batasan yang kita miliki. Batasan-batasannya adalah misalnya 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 18. Gimana sih cara bikin garis yang ini? Caranya adalah misalnya ini. Pada saat X1-nya sama dengan 0, nih X1-nya sama dengan 0, maka X2 sama dengan 18 dibagi 2 kan? Sama dengan 9. Pada saat X2-nya sama dengan 0, berarti X1-nya berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kita bisa langsung tulis nih 0,9. Berarti kan 0,9. Kita note atau kasih titik di sini. Terus 6,0. X2-nya 6, X1-nya 0 di sini. Nah, kita langsung tarik garis saja ke sini. Nah, terus habis itu kita lihat simbol yang ini, kurang dari sama dengan. Kalau misalnya bikin garis seperti ini, kalau kurang dari sama dengan itu ke kiri, kalau lebih dari ke atas. Jadi kita arsir nih, ke kiri diarsir semuanya. Udah ya, ini satu titik. Kemudian X1 sama dengan 4. Ya udah langsung aja kalau X1 sama dengan, bentar. X1-nya sama dengan 4 di sini. X1-nya sama dengan 4, berarti langsung aja tarik garis ke sana. Tarik garis ke sana, terus kurang dari sama dengan, kita arsir yang sebelah kirinya di sini, diarsir. Sebetulnya ini diarsir semuanya tadinya ya. Nanti kalau yang arsir yang abu-abu ini, visible region adalah yang kena arsir di tiga garis yang ini. Diarsir, terus 2x2 kurang dari sama dengan 12, berarti kan x2 sama dengan 6. X2 sama dengan 6, kita tarik aja, berarti semua titik itu memiliki, semua titik X1 memiliki nilai X2 sama dengan 6. Terus tarik garis. Terus karena ini kurang dari, berarti kita tarik garisnya ke bawah. Nah, yang visible region ini adalah titik-titik yang kena arsir di 3 garis yang tadi. Ini visible region itu adalah menyatakan bahwa area yang kemungkinan ada titik optimum untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang paling optimum itu. Nah, sekarang gimana caranya kita menentukan titik optimumnya dari objective function yang ini? Kita lihat di sini. Nah, 3x1 plus x2, kita tarik garis pada saat, bentar, 3 Nah, habis itu kita akan menentukan titik optimumnya berdasarkan pada nanti kita buat garis fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu yang ini. Gimana caranya biar lebih gampang? Biasanya kalau saya dikalikan aja 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti misalnya ini di sini, misalnya di sini, berarti kan Z-nya sama dengan, misalnya 15 sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Terus seperti tadi, kita buat tabelnya seperti ini. Pada saat x1-nya 0, berarti x2-nya sama dengan 3. Pada saat x1-nya itu 0, berarti pada saat x2-nya itu 0, berarti kan x1-nya sama dengan 5. Nah, harusnya ini bisa juga ditarik garis dari sini. Nih, misalnya dari sini ya, berarti kan ini 0,3 di sini,
sama dengan 0,3 itu di sini sama 5,0. 5,0 di sini. Seperti itu. Nah, habis itu kita mau cari titik optimumnya seperti apa? Cari titik optimumnya itu adalah dengan kita pakai penggaris, kita tarik garis ini ke atas terus sampai titik ujung. Kan yang paling maksimum kan, yang paling maksimum berarti kita tarik ke atas. Oh, ternyata titik paling ujungnya yang di sini nih. Yang di sini tuh berapa? Di sini tuh adalah 2,6. Nih, bisa kita nanti kita tarik garisnya di sini. Ini 2,6 seperti itu. Jadi bisa kelihatan kalau misal di grafiknya, tapi harus benar penulisannya. Jadi titik maksimumnya adalah kita memproduksi produk 1 sebesar 2 dan produk 2 sebesar 6. Dan totalnya adalah profit atau laba yang kita peroleh adalah 36. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah istilah untuk solusi model. Jadi ada solusi layak, visible solution yang tadi, ada solusi tidak layak, invisible solution, atau daerah layak juga ada visible solution. Kemudian optimal solution dan solusi corner point visible. Nah, tadi kan visible solution tuh yang ini. Visible solution tuh yang ini. Terus habis itu solusi tak layak. Tak layak itu adalah area-area yang warna putih selain warna abu-abu ini. Terus ada visible region adalah semua kumpulan solusi layak. Visible region di sini adalah titik-titiknya. Titik-titik kan di sini terkumpul dari titik-titik itu adalah visible region atau titik optimum yang mungkin bisa diambil nantinya dipilih. Terus solusi optimal yang tadi yang ini 2,6. Kemudian solusi corner point visible. Biasanya titik optimum itu suka ada di corner-corner atau di ujung-ujung. Entah ini di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Seperti itu. Tapi terkadang dalam solusinya itu terdapat masalah-masalah. Misalnya tidak memiliki solusi layak atau no visible solution. Misalnya contohnya di sini. Pada saat dihitung, ternyata ada yang di luar kendali. Misalnya ada satu batasan yang ini 3x1 plus 5x2, dia arsirnya ke sana, nggak nemu. Semuanya ngarsir ke sini, dia arsirnya ke sana. Jadi tidak ada constraint atau batasan yang menumpuk dalam satu visible region atau visible solution. Tuh. Jadi tidak memiliki solusi layak dan tidak bisa diselesaikan. Atau yang di sini memiliki banyak solusi optimal. Nah, di sini itu semuanya titik optimumnya. Kan kalau tadi kan cuma satu titik di ujung. Kalau ini tuh semuanya, banyak sekali titik optimumnya. Kalau di sini tidak akan memiliki solusi optimal. Nah, kalau di sini itu sulit untuk menentukannya juga, nggak bisa ditarik dalam satu garis gitu, karena titik optimumnya itu tak hingga sampai ke atas, karena visible region-nya juga sampai ke atas. Jadi nilai Z-nya juga tak hingga. Ini tidak akan memiliki solusi optimal. Terus habis itu, kalau yang ini 5 titik merupakan 5 solusi CPF. Nih, ini corner yang tadi saya bilang, corner point solution, biasanya salah satu titik di antara ini merupakan titik optimum, dan ternyata yang tadi itu, yang titik optimumnya adalah yang ini, 2,6. Mungkin itu saja perkuliahan hari ini, saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.